Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Farah dan di sini saya akan membahas mengenai topik pertama dari tugas akhir sensorial, yaitu tentang tujuan dan manfaat dari pelatihan sensorial sendiri. Nah, mengapa saya mengambil topik ini? Karena saya menyadari bahwa sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik, baik itu sebagai directress atau sebagai orang tua di rumah, ketika kita mengetahui tujuan dari dilaksanakannya sesuatu, alasan dilaksanakannya sesuatu, itu akan membuat kita menjadi lebih mindful, akan membuat kita mencegah kita dari tersesat di tengah jalan ketika kita mempresentasikan atau bahkan ketika kita mengobservasi. Karena itu menurut saya tujuan dan manfaat dari pembelajaran sensorial ini penting untuk kita bahas. Yang mana mengingat saya jadi teringat quote dari Montessori berupa, I'm gonna read it. It is not enough for the teacher to love the child. She must first love and understand the universe. She must prepare herself and truly work at it. Maria Montessori. Kemudian masuk ke bab isi. Jadi pertama kita mengingat dulu mengenai sensori itu sendiri sebenarnya adalah panca indera, di mana panca indera manusia itu ada 5, yaitu ada visual, olfaktori, auditori, taktil, dan juga gustatori. Nah, mengapa kita sebaiknya memberikan pembelajaran sensorial? Karena terutama pada anak berusia 0 sampai 6 tahun, yang mana itu adalah first plane development, itu mereka sedang sangat peka untuk mengembangkan sensori mereka, untuk mengembangkan panca indera mereka. Sehingga sebagai orang tua yang baik, sudah seharusnya kita menyediakan lingkungan yang baik pula, prepared environment yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Dalam hal ini adalah pelatihan sensorial itu sendiri. Nah, pelatihan sensorial memiliki manfaat utama, yaitu untuk mengembangkan sensori mereka dan juga mencerdaskan atau meningkatkan kecerdasan mereka. Nah, kemudian di sini saya akan teringat lagi quote dari Montessori bahwa the senses being explorers of our world open the way to knowledge. Jadi di mana panca indera itu adalah explorer yang mana akan membuka pintu terhadap ilmu pengetahuan. Nah, pertama saya akan bahas mengenai material yang saya pilih. Yang pertama adalah knob cylinders. Di mana knob cylinders adalah suatu material yang terdiri dari 4 blok. Masing-masing blok terdiri dari 10 silinder dengan diameter dan atau tinggi yang berbeda-beda. Nah, di sini tujuan dan manfaat dari material ini adalah yang pertama, memperkenalkan anak terhadap persepsi visualnya, mempertajam persepsi visual bahwa ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, pendek, lebar, sempit, dan lain sebagainya. Kemudian memperhalus gerakan dan motorik halus anak, karena pada knob cylinders itu masing-masing silindersnya harus diletakkan di rumahnya masing-masing. Dan kemudian yang ketiga adalah secara tidak langsung mempersiapkan anak untuk belajar membaca dan menulis di kemudian hari. Karena knob cylinders ini kan dalam pengerjaannya harus dari kiri ke kanan sesuai dengan kaidah membaca dan menulis bahasa Indonesia. Kemudian material yang kedua adalah color box pertama, di mana di sini ada box terdiri dari 6 tablet dengan 3 warna berbeda, yaitu warna primer, merah, kuning, dan biru. Manfaat dari material ini adalah yang pertama, meningkatkan persepsi visual anak tentang warna, tentang bahwa di dunia ini tuh ada warna-warna yang bisa aku identifikasi loh. Kemudian yang kedua adalah tentu saja meningkatkan kosakata anak mengenai nama-nama warna. Ini adalah merah, ini adalah biru, dan lain sebagainya, yang kemudian kosakata ini akan semakin meningkat seiring dengan color box kedua dan color box ketiga. Kemudian yang ketiga adalah mengenalkan anak tentang konsep mencocokkan, yaitu misalkan kan merah dengan merah, biru dengan biru, seperti itu. Yang mana sesuai dengan kata Montessori bahwa how can anyone paint who cannot grade colors? How can anyone write poetry who has not learned to hear and see? Kemudian material terakhir adalah smelling bottles, mana terdiri dari satu kotak dengan 6 aroma berbeda, dan masing-masing itu ada 2 botol yang bisa dicocokkan. Di sini manfaatnya adalah yang pertama, memperkenalkan anak tentang
bahwa ada indera penciuman, bahwa kita tuh bisa memanfaatkan indera penciuman kita seperti itu. Kemudian tentu saja meningkatkan kosakata anak tentang bebauan itu. Oh, ini adalah bau kayu manis. Oh, ini adalah bau jahe dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa pelatihan sensorial ini penting sekali, terutama bagi anak-anak di plane perkembangan yang pertama, karena mereka sedang sangat sensitif untuk mengembangkan panca inderanya. Dan kemudian sebagai orang tua, saya merekomendasikan orang tua untuk mempelajari modul ini, sehingga ketika mempersiapkan prepared environment, orang tua menjadi lebih mindful, menjadi lebih tahu material apa yang harus dipersiapkan sesuai dengan tumbuh kembang anaknya, dan juga terlebih lagi jadi lebih bisa memaksimalkan material tersebut, karena di modul inilah saya belajar mengenai variasi dan juga ekspansi. Sebagai penutup, saya akan membacakan tentang quote Montessori, yaitu "First, the education of the senses, then the education of the intellect." Jadi memang panca indera dululah, sensori dululah yang harus kita latih sebelum kita mengembangkan kecerdasan anak yang lain. Baik, terima kasih. Sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.